Oke, kembali lagi perbincangan saya lanjut. Perbincangan seru. Perbincangan seru ya. Pagi-pagi seru berarti ini. Bukan, nanti kan program Oh selanjutnya. iya, oke. Nah tadi saya menyambung terkait ada juga kekhawatiran. Takutnya nih tiba-tiba banyak yang disetrum sama Pak Purbaya, akhirnya backfire. Fight back dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya kita membutuhkan pemerintahan yang terlihat solid. Di belakang maupun di depan layar gitu kan. Ini menariknya. Netizen Indonesia tuh memang maha benar lah dengan segala tweetnya atau apa. Purbaya itu perubahan besar untuk Indonesia Raya. Wah. Jadi kalau belum nemu nih. Enggak, itu dari netizen. Netizen ya. Jadi kalau belum siap untuk perubahan yang besar, nggak usah ikut-ikutin Purbaya. Bahkan ada yang ngasih tahu, Pur, pelan-pelan Pur. Indonesia belum siap perubahan besar. Karena apa? Karena sudah mulai terlihat ada faksi-faksi sparkling gitu yang muncul seolah-olah berbeda dengan Purbaya. Kemudian ngingetin Purbaya dan lain-lain lah. Siapa itu? Ya banyak lah macam-macam. Yang nyuruh dia ngomong waktu itu? Bukan. Oh bukan. Muncul-muncul aja Ya lah. sebelum Pak Purbayanya ngerem gitu ya. Saya ini lagi berusaha main aman nih, sekali-sekali lah. Gitu ya. Soalnya di Aki Pagi itu nggak ada yang aman. Oh ya nggak ada yang aman memang. Jadi ini saya terusin ya. Iya, lanjut Bang Jadi, Hasan. dan kemudian memang sekarang orang-orang sudah mulai bertanya substansi. Iya. Kan tadi saya bilang di survei Kedai Kopi, penghasilan naik, pengeluaran naik tuh. Sementara kan Pak Purbaya bilang kasih saya kesempatan. Ini nanti 2026 ya mendekati 6% atau bisa lebih 6% sedikit. So artinya kan ada harapan di situ. Tapi kan yang ditunggu juga lapangan pekerjaan. Nanti kalau ini sudah tinggi, pasti orang-orang juga dapat kerjaan sendiri. Selalu Purbaya bicara yang optimisme seperti itu. Sementara mungkin menteri-menteri yang lain selama ini yang masih bulan madu. Ini bahaya. Ya yang masih bahaya. Yang masih. Ya bahayanya begini. Masa sih kabinet mau melawan pernyataannya Purbaya? Ini kan sebetulnya kan kabinetnya Prabowo gitu loh ibaratnya. Ya. Jadi kalau misalnya target 6% harus terpenuhi, ya menterinya harus kerja keras juga dong. Pada saat Pak Prabowo mengumumkan menteri, kemudian reshuffle beberapa kali, kan masih ada yang, kok si ini nggak nggak diganti maksudnya. Kok si ini masih tetap sih, kok ini begini sih. Artinya rakyat kan masih menunggu. Kemudian Pak Prabowo masukin Purbaya. Dia mengubah stylenya. Yang pertama kan Pak Prabowo melawan mitos. Dulu kan mitosnya Menteri Keuangan tuh harus Sri Mulyani, Bos. Harus dari universitas tertentu kan. Ternyata diubah semua, universitasnya diganti, orangnya diganti, tiba-tiba kayak gini. Seingat saya Menteri Keuangan yang modelannya kayak gini, walaupun gayanya beda itu cuma dua yang saya ingat. Siapa tuh? Karena kan saya masih muda, Mar'i Muhammad sama Pak Purbaya. Ini emang gayanya lebih dekat ke rakyat dibandingkan ke elit. Dan gayanya juga lebih layman's gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan disukai, tapi memang betul mesti diingatkan substansinya. Kita kan pernah ada satu masa di mana gorong-gorong menjadi hal yang luar biasa, gitu. Nah ini sekarang tuh udah dicor katanya ya. Lanjut. Nah makanya yang sekarang ini juga mesti diingatkan, kita substansi. Makanya jangan cuma omong-omong. Betul, rakyat tuh nungguin kan tadi surveinya Kedai Kopi itu dari yang di PHK baru 50% dapat kerjaan lagi. Nah mereka nunggu nih nonton Purbaya optimis gitu ya. Yang pengeluarannya naik 3 bulan terakhir. Waduh ini gimana ya cara menambah penghasilan. Nonton Purbaya, wah optimis lagi. Yang tadinya mau masuk ke gig untuk menambah untuk menambah penghasilan, nggak jadi, begitu dengerin Purbaya, optimis lagi. Jadi banyak hal-hal optimis yang ditunggu oleh Purbaya. Nah Purbaya itu berarti mengganggu kabinet yang lain dong? Seharusnya nggak mengganggu kan? Harusnya nggak mengganggu. Melecut kan gitu kan? Harusnya melecut dan membuat harusnya anggota kabinet tapi kalau ada rasa di dalam pikiran, kalau ada rasa di dalam pikiran, enak aja siapa sih lu baru masuk kemarin sore aja udah. Karena mungkin selama ini mereka adalah menteri-menteri yang juga lebih besar ras politisinya, sehingga lebih mikirin hal-hal tentang politik gitu. Tapi kalau dengan gaya yang ini akan terus berlangsung lama, Anda melihat akan ada persikan lain ya, Kak? Saya rasa harusnya menteri-menteri ini bersyukur ada Purbaya. Karena yang ngomong satu pintu. Bukan cuma satu pintu. Bukan. Selama ini dibongkar, rakyat dikupas semua. Bahkan Pak Prabowo himself, ya, ini kan kita di selatan jadi boleh campur-campur ya. Oh ya, circle beda. Itu menilai kerja kabinet itu 6. Oke. Itu kan artinya memang ada yang salah. Pak Prabowo ingin mencetak gol dong, masukin striker baru. Purbaya, teman-teman harusnya ikut semangat karena ada peluang-peluang baru untuk mencetak gol. Itu sebetulnya yang dilakukan Pak Purbaya sekarang. Tapi lagi-lagi kita juga perlu ingetin Pak Purbaya, rakyat juga ada batas kesabarannya. Jadi pada saat
Ini Kalau mana masih- kantong nggak tebel-tebel nih bos, lo ngomong aja gitu nanti Gimana jadi ekonomi berbalik nggak gitu. bertumbuh-tumbuh nih gitu Nah ya? itu dia makanya ini buat para pas papur saya sebetulnya belain Purbaya, tapi ini saya ngingetin juga gitu ya. Takut diserang, Prof. Takut diserang, Prof. Kayaknya Prof sejalan nggak nih sama Bang Hensat? Ya, kalau dari sisi komunikasi publik, ya ada istilah yang sebenarnya dipraktekkan oleh Pak Purbaya, yaitu service level agreement. Biasanya pada saat mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas nih ukuran metrik kerjanya 6 bulan pertumbuhan ekonomi akan naik. Ya. Itu dia yang bilang loh ya kan. Bilang dan itu distatementkan secara eksplisit di muka publik. Nah, saya akan menilai baik atau tidak Setelah terlihat. setelah terlihat. Ya, setelah terlihat. Nah, ini kan juga mungkin publik Tapi lain. Prof, Ah. ya kan, setelah terlihat kan. Ya. Tapi dengan melihat kinerja kabinet sekarang, imbas dari pernyataan Purbaya tadi itu, Ya, mengarah ke sana nggak? Ada nggak? iya kalau kita lihat kan ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini yang harus diapresiasi. Tapi ya itu tadi, jangan jumping conclusion, jangan tiba-tiba menyimpulkan ini sudah oke nih. Jadi Belum, oke Bang. dalam tanda petik. Hasilnya kan belum kan. Iya, makanya kalau komunikasi publik tadi yang tadi saya sampaikan dengan ukuran yang dia bikin sendiri dalam arti matrik kerja dia sebagai menteri, nah 6 bulan kemudian kita cek tuh. Kalau itu sudah dipenuhi dan kemudian memenuhi juga ekspektasi publik, Ya, ya. kita bisa bilang oke, Pak Oke. Purbaya on the right track. Jangan euforia di awal. Iya. Ini namanya dalam contagion theory ya. Iya, iya. Perilaku kolektif itu memang kerap menular. Betul. Terutama dengan kebisingan Satu di memuji, media semua sosial. memuji gitu ya. Saya sih melihat apa yang dilakukan sekarang sudah dari sisi komunikasi publik memang menarik perhatian. Terus Tapi ini juga dibantuin, sesuai ini juga praktik, Prof, dengan ini praktik, Prof. kaidah tadi, apa namanya service level agreement tadi. Ada matriknya. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah konsisten dan persisten? Ya. Apakah punya daya tahan di tengah Tapi gempuran? kayaknya Pak Purbaya tahu ya kira-kira siapa yang harus diservis ya? Masyarakat dan presiden. Enggak, Yang ini lainnya- dibantuin kok. Pak Purbaya itu dibantu oleh Pak Prabowo. Karena kemarin kan ngeluarin BLT yang 300.000 itu untuk 35 juta orang kalau Ya, nggak salah. ya, ya. So artinya Presiden membantu apa yang dikomunikasikan oleh Purbaya. Purbaya, ini bisa kejadian nantinya. Makanya sebetulnya menteri-menteri yang lain ini harusnya terpicu gitu ya. Terlecut tadi. Nah tadi kan kalau Prof kan ada teorinya sedikit ya supaya kita nggak kalah kelas ya. Jadi masuk juga nih teorinya nih. Nah Pak Purbaya ini Kayak kabinetnya mereka berdua ya. Kayak kabinetnya berdua. Ya, Prof. Saling melengkapi lah. dia pakai dia pakai nih self presentation namanya. Jadi timnya itu di mana ada Purbaya, di situ harus rame itu. Di Iya, mana Purbaya, di situ harus rame dan tim komunikasi Purbaya itu ditolong oleh Pak Purbaya sendiri. Pak, udah Pak, lu kok nyuruh-nyuruh gue pulang gitu kan? Istri gue jangan nelfon. Keren gitu, maksud saya tuh akhirnya si Menteri Purbaya ini memang memunculkan hal lain. Banyak sebetulnya Oke. menteri-menteri yang seasik dia komunikasinya. Oke. Mas Pras oke lah, dia menjaga kehati-hatian, tapi kayak Maman Abdurrahman, terus kemudian Yaserli, atau Menteri Hukum, itu sebenarnya ngomongnya juga kayak gitu juga. Asal jangan blunder aja. Iya, cuma memang gayanya. Asal kalau terjadi blunder langsung minta maaf. Oh iya betul Oh, ya. iya. Seperti tadi Mas Gun menyampaikan ya. Nah, Prof, saya ingin minta penjelasan Prof terkait dengan penjelasan Prof tadi nih, Prof. Ini menarik nih. Jadi, jangan terlalu euforia kan? Ya. Di awal. Dengan menampilkan risetnya LPS itu, bahkan kan secara Ya. jelas ya, Data. Purbaya mengatakan, nih Juni, Juli turun nih. Ya. Pas demo ya. Disinggung soal demo, Demo. juga. Ya. Kemudian naik lagi. Kemudian naik lagi. Stabil sekarang. Saya membayangkan, kata siapa? Nih, saya nggak tahu nih orang di luar sana. Kata siapa? Besok tak demo kok, demo rame-rame lagi besok. Bisa aja kan, Prof? Sangat bisa. Nah, Makanya tadi saya itu bilang perlu dua kehati-hatian kata makanya, kan? kunci itu daya tahannya sama konsistensinya. Nah ini kan sebenarnya pernyataan Pak Purbaya soal angka LPS itu merespon Hasan Nasbi kan sebenarnya. Iya, iya. Konteksnya. Enggak sih, nggak ada masalah. Enggak. Dia cuma dia doang. saya juga enggak. Iya. Oh, ini Iya. enggak. Artinya Karena memang begini. pertanyaan dari wartawan terkait hal itu ya. Ada pertanyaan wartawan yang konteksnya kita tahu lah, sama-sama tahu. Bahwa ini ada yang mempertanyakan gayanya, Iya, bisa merusak gitu ya, dalam konteks harmonisnya kabinet. Tapi menurut saya sih memang itu tidak kemudian bisa disimpulkan bahwa itu merusak. Kenapa? Karena begini, kita udah terlalu lama dalam kultur birokrasi
komunikasi kita itu group think-nya kuat gitu. Jadi group think-nya kuat. Saya kayak berasa Iya. lagi belajar ilmu ekonomi, ilmu Karena kan komunikasi. Mbak Rati tahu ketika misalnya birokrasi yang sifatnya itu struktural, fungsional gitu ya, kuat sekali pengaruh antar individu itu dengan figur utama itu presiden. Ya. Keluar sosok Pak Purbaya. Purbaya dan gaya komunikasi yang lekat dengan cita rasa dirinya. Nah, ini kemudian menjadi menu baru di birokrasi. Kan menu baru nih di birokrasi. Biasanya tuh suara menteri itu apa istilahnya communication of privacy managementnya. Ya. Ya. Privasi ya? Iya, privasinya itu dijaga betul, terutama di panggung depan. Ya, pada Nah, saat dia bicara, Ini datang ceplos-ceplos ini. dia bilang ceplos-ceplos, diksi-diksinya juga kadang-kadang menyentak. Ya. Kenapa tidak terpikirkan? Tiba-tiba dia misalnya menyerang, tiba-tiba dia misalnya membuka data gitu ya. Yang itu mungkin dalam tanda petik bisa menarik perhatian juga publik pada sektor lain atau unit Jangan-jangan lain. dibohongin staffnya tuh. Nah, itu dia. Dibohongin staffnya tuh. Makanya kalau misalnya kita perhatikan, mungkin 3 bulan terakhir ini wacana publik diisi oleh narasi Pak Purbaya. Itu Ya, tadi. ya. Dan itu artinya dari sisi komunikasi mampu memalingkan perhatian, tapi ingat ada fase di mana orang melakukan yang disebutkan conviction, menimbang-nimbang untuk melanjutkan dukungan Ya, atau justru jadi gelombang protes. Oh, itu dia. Tapi Itu Prof, yang harus hati-hati. Itu yang tadi gitu. saya Iya. wanti-wanti itu, Prof. tapi bagaimana Prof melihatnya kan saat ditanyakan oleh wartawan, Pak Purbaya justru menampilkan data-data. Tapi kan kepercayaan masyarakat apakah serta-merta karena gaya komunikasi dia atau jangan-jangan mungkin masyarakat juga percaya karena beberapa menteri juga Ya. kinerjanya cukup bagus begitu, bukan Ya. karena Pak Purbaya saja. Iya, kita harus lihat sebenarnya kan juga kita tidak baca data LPS itu risetnya apa sih kontennya gitu. iya, Itu iya. juga kita nggak bisa membaca dangkal. Ya harusnya kita baca dulu LPS itu kayak apa. Jangan juga kemudian langsung kita percaya Tapi apa yang dipakai diomongkan oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya gitu maksud saya. Itu framing nggak tuh? Riset itu pasti kan banyak hal yang kemudian di cover dari riset itu dan itu menurut saya juga tidak serta merta kemudian menjadi landasan bahwa oke, ini sudah baik, ini sudah tepat begitu. Jadi lagi-lagi ya kalau kita bicara soal komunikasi publik pejabat ada uniqueness di satu sisi, kemudian ada ekspektasi di sisi lain, di tengah itu harus dijembatani oleh kerja teknokratis. Seorang menteri tanpa kerja teknokratis yang kuat, dia hanya akan menunggu waktu, bom waktu gitu, bagi ledakan-ledakan yang akan terjadi di masa mendatang. Nah sekarang supaya tidak terjadi ledakan-ledakan itu harus dimitigasi. Mitigasinya apa? Yang disebut fidelity. Satunya apa yang diucapkan dengan konfirmasi data di lapangan. Nah kalau itu kemudian klop, Match tuh. saya yakin Pak Purbaya akan jadi orang yang mungkin dipertimbangkan dalam top of mind publik. Tapi kalau tidak, ya akan kembali ke omon-omon gitu. Nah, saya khawatir kalau kembali ke omon-omon, Jadinya? Bang Hensa, rame lagi nanti kita. Iya ramai lagi, tapi Purbaya itu gini, waktu penyampaian nota APBN 15 Agustus, Oke. itu Pak Prabowo sempat kasih kode ke Pak Purbaya, kita ngobrol ya. Saya waktu itu kepikiran jangan-jangan nih orang nextnya main Q nih. Waktu itu dia soalnya mau habis LPS-nya. Dan ternyata benar ya. Dan tapi komunikasi dengan Pak Purbaya itu selalu seru. Yang terakhir yang tadi kita ditayangin tuh. Telat kan? Maaf Pak, saya telat Pak. Mohon Iya. maaf gitu. Walaupun Udah itu push up push up. dulu. Push up dulu. Nah, dia mau gerak gitu itu kan apa ya? Gestur-gestur Chemistry-nya dapat seperti lah ya, itu. chemistry-nya ya. Itu benar-benar bukan cuma chemistry tapi nyenengin publik gitu. Oh, ada ya yang kabinet kayak gini. Saya yakin yang paling susah itu adalah anak SD sekarang terhadap kabinet Pak Prabowo. Ya. Kalau pola-pola pengajarannya masih seperti angkatan kita waktu itu, ngafalin menteri. Ganti-ganti soalnya ya. Bukan cuma Wah, ganti-ganti, dulu kita 100 bros. sih. Banyak ya. Seratusan. Itu juga banyak dan dari 100 itu kan nggak ada yang menonjol. Ada yang unik waktu itu, Teddy Indrawijaya misalnya. Sekarang ada Purbaya, tapi menteri-menteri unik ini di setiap presiden ada kok. Di SBY ada Dahlan Iskan. Ya. Nah itu cukup tuh, lama dia menghiasi layar kaca. Ya, Sheila. Terus media kemudian darling ya. media darling. Ada Susi Pujiastuti di zaman Ya, Pak Jokowi Pak pertama. Jokowi, betul. Jadi maksudnya setiap presiden juga selalu Ada. ada anggota-anggota Setiap rezim kabinet ada, yang unik-unik seperti ini. Oke. Gitu, silakan diteruskan. Oke, berarti ya kita tunggu ya mungkin buah hasil dari kekoboyan Anda. dari ceplos-ceplos Anda. Kantong harus sebar. Iya kan? Dan demikianlah kelas komunikasi untuk hari ini 2 SKS yang sudah kami hadirkan untuk Anda pemirsa dari Prof. Gunggun Herianto dan Terima juga dari kasih Henry Prof. Satrio. Bang Hensa, terima kasih. Sehat Ya. selalu ya. Amin, amin. Assalamualaikum.